Bab 676. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Piyong. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Ledakan yang tiba-tiba. Alex bergetar sambil mengarahkan sniper ke Grid. Grid tersenyum lebar. Bagaimana dengan ini? Ini mungkin bukan bidang kepercayaannya, tapi Grid mengambil sikap untuk mencoba belajar apapun dari kondisinya. Dia bahkan mempelajari urusan dalam negeri yang ditangani oleh Lawel. Itu adalah kebiasaan yang dihasilkan dari obsesi serius, untuk tidak kembali menjadi pecundang. Tentu saja, kemampuan belajarnya lambat, karena kecerdasannya yang rendah. Namun, ini bukan masalah besar. Tidak peduli seberapa bodohnya ia. Itu akan sedikit meningkat, jika dia terus berusaha. Keinginan untuk menjadi lebih baik dari dirinya yang dulu. Grid dipenuhi dengan aspirasi panas, selama pertempurannya dengan Agnus. Kemudian, dia berkembang. Jing. Peng. Tidak ada jaminan kemenangan dalam konfrontasi dengan yang kuat. Dia harus menginduksi variabel konstan, dan skill yang paling cocok untuk menyebabkan variabel lain, selama pertempuran dengan Agnus adalah mantra alarm. Berkat ini, Grid sadar akan mantra alarm sejak awal pertarungan dengan Alex. Dia memperkirakan jika Alex akan sekali lagi membuka jarak, setelah menjadi waspada terhadap serangan kuat Ling, dan mengatur mantra alarm di jalur pergerakan yang diprediksi Alex. Tentu saja, Grid tidak pintar dan tidak bisa memprediksi jalur yang tepat. Sebagai hasilnya, dia menyia-nyiakan banyak mana menempatkan sihir pada jarak yang luas. Aku hanya punya cukup mana, untuk menggunakan skill alarm 2 kali lagi. Sama seperti semua ranker, aliran kesadaran Grid dipercepat selama pertempuran. Letusan adrenalin yang tepat memiliki efek positif. Dengan demikian, penilaian Grid cepat. Pakmas Swordsmanship. Alex tidak melepaskan posisi sniper, meskipun alarm dipicu dan magic missile ditembakkan. Kuang. Alex menembakkan sniper ke Grid. Revolve. Grid segera menggunakan skill serangan balik terkuatnya yang bisa menangkis semua jenis serangan. Tapi, itu tidak berguna. Mode sniper dari senapan teknik magis memiliki opsi, pastikan untuk mengenai target, sebagai imbalan untuk mengambil sejumlah besar waktu untuk membidik. Ini adalah konsep yang sama dengan kenyataan. Itu bukan masalah kecepatan. Tubuh manusia sudah ditikam dengan peluru, pada saat mereka mendengar pistol ditembakkan. Itu sama dengan Grid. Dia tidak bisa mengharapkan perlindungan dari God Hands saat ini. Mengintip. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Peluru dari senapan sniper meninggalkan cahaya giok, saat menembus di antara alis Grid dan suara semangka meledak terdengar. Dalam arti tertentu, kepalanya pecah. Ketakutan psikologis yang dirasakan Grid sangat besar. Anda telah mati. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik dengan HP minimal. Tubuh Grid langsung basah oleh keringat. Itu tidak berlebihan, ketika dia mengatakan, dia seperti tikus yang tenggelam. Bukankah dia merasakan kepalanya meledak seperti semangka? Tindakan pertama Grid adalah menyentuh kepalanya, dengan tangan gemetar. Dia khawatir, jika dia mungkin menderita, karena tubuh yang kehilangan kepalanya. Untungnya, kepala Grid baik-baik saja. Kepala yang dibor di dahinya, juga telah dipulihkan. Ada beberapa kasus monster atau kepala NPC terputus. Tapi, bahkan grup AA menghindari player yang kepalanya meledak. Pan. Napas Grid menjadi kasar dari pengalaman yang mengerikan, sementara rasa takut juga meningkat dalam dirinya. Biasanya, dia akan bertindak dengan segenap kekuatannya selama 5 detik immunity ini. Tapi, dia sudah membuang 2 detik memulihkan jiwanya. Alex tidak melewatkan celah ini. Tang-tang. Tata-tatang. Alex yakin, jika penyusup itu menderita kerusakan yang mematikan, dan sedang memulai serangan yang lebih agresif. Sniper dikonversi kembali menjadi pistol dan peluru terus-menerus ditembakkan ke Grid. Petik 2. Penyusup itu adalah Grid Demon. Lindungi Kepulauan Behen dari para Grid Demon dan selamatkan umat manusia. Ini adalah perintah yang Pakma, pemanggilnya, berikan padanya. Dan itu merupakan kekuatan pendorong di belakang Death Knight Alex. Alex tidak akan berhenti menyerang sampai dia mati. Hasil. Tata-tatang. Karena hanya 2 detik tersisa untuk pasif immunity, tubuh Grid sudah menjadi penuh dengan peluru. Alex menggunakan keterampilan menembak cepat tanpa alasan. Pada titik ini, kemarahan Grid mencapai puncaknya. Petik 2. Membuatku mengkonsumsi immunity. Itu berarti, dia tidak bisa segera menantang pulau berikutnya. Terima kasih, aku harus mengerjakan sesuatu untuk 1 hari lagi. Blackening. Kuang. Angin puyuh muncul dan menutupi Grid. Kulit Grid berubah pucat dan putih matanya menjadi hitam. Bahkan napasnya yang terlihat hitam. Dark Magic Power-mu telah meningkat. Anda tidak memiliki kekuatan Dark Magic. Itu akan diganti dengan Evil Power. Ketika Blackening diaktifkan, spesismu akan berubah menjadi setengah iblis. Sebagai setengah iblis, HP maksimummu berkurang 50%. Attack Power, Magic Power, dan agility-mu masing-masing akan meningkat 30%. Semua serangan akan dikonversi ke atribut Dark. Tubuhnya sudah dalam kondisi immunity. Slot iklan.
Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid tidak perlu takut menerima damage tambahan dari Demon Slayer Alex. Kunci untuk mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin adalah Blackening. Tapi, ada 1 detik tersisa pada pasif immunity. Bisakah dia mengalahkan Alex, dengan 2/3 dari alat ukur HP-nya yang tersisa, dalam 1 detik? Rage Blacksmith. Tang-tang. Tata-tatang. Grid menggunakan buff dan bergegas dalam garis lurus. Tidak perlu perilaku menghindar, dan Grid berhasil dengan cepat mempersempit jarak ke Alex. Agility-nya juga, meningkat karena Blackening. Item Transformation. Levi's Spear. Kuoh. God Hands berubah menjadi tombak emas dan menusuk Alex pada saat yang sama. Durasi immunity berakhir. Kehidupan Grid menjadi terbatas. Denting. Tengkorak Alex tampak tersenyum, ketika dia mengarahkan pistol ke Grid. Grid tidak dapat menikmati efek dari Tiramets Belt dan titel First King, karena kematian sesaat dengan hampir 50% dari HP-nya yang tersisa. Dia hanya memiliki 1 poin HP yang tersisa dan menghadapi pistol Alex. Petik 1. Dia tenang. Pulau ke-60. Stick dikejutkan saat menonton pertarungan Grid. Grid berada di ambang kematian dan menghadapi Alex, yang hampir setengah HP-nya tersisa. Namun, mata Grid tidak mengguncang pistol yang membidiknya. Ketenangan luar biasa telah menyelimutinya. Stick berpikir, jika ketenangan Grid tidak normal. Orang yang diberkati oleh para dewa. Orang-orang kecil di depan kematian. Banyak penantang yang melangkah ke Kepulauan Behen merasakan frustrasi dan keputusasaan, ketika menghadapi kematian. Namun, Grid tidak tampak terganggu sama sekali. Taang. Di bola kristal, pistol Alex ditembakkan dari depan Grid. Suara tembakan menyebabkan Stick dan Bini menutup mata mereka. Keduanya mengharapkan kematian Grid. Tapi, Grid tidak menyerah. Dia tidak merasa frustrasi atau putus asa. Skenario terburuk. Berapa kali aku tidak mengalami yang terburuk? Grid sudah sangat terbiasa dengannya. Taang. Saat Alex menembakkan pistolnya. Freely move. Itu adalah skill yang melekat pada titel, pahlawan rahasia. Itu adalah skill das tingkat tinggi yang menghindari semua serangan, hingga mencapai target yang diinginkan, dalam 200 meter. Petik 2. Cahaya ungu Alex bergetar. Dia bingung, jika keempat peluru yang ditembakkan tepat di depan Grid, dihindari dengan gerakan kepala yang mudah. Heok. Styx dan Bini tercengang, ketika mereka menyaksikan Grid melalui bola kristal. Secara khusus, Styx sangat terkejut, jika dia merasakan kambuhnya penyakit jantungnya. Lalu Grid. Efek opsi, ekstasi keinginan, telah diaktifkan dari Sword Bond from Enlightenment and Strong Desires. Atak powermu akan meningkat 3 kali lipat dan evasionmu sebesar 99% selama 20 detik. Defensemu telah menjadi 0. Teong. Grid menghindari semua peluru, berkat penyebaran dekat freely move. Dia mendorong Alex dengan bahunya, dan kemudian mengikuti Alex, yang bergerak kembali. Pakmas Swordsmanship. Apakah itu skill pinnacle kill terkuat? Itu tidak cukup. Grid ingin menggunakan skill damage yang lebih tinggi, untuk mengambil keuntungan dari opsi 200%, yang terpasang pada Blade Enlightenment. Tapi Pakmas Swordsmanship memiliki kelemahan mematikan dari waktu cooldown yang lama, dan Ling masih menggunakan cooldown. Namun Grid tidak perlu khawatir. Untuk Grid, Ling yang lebih tinggi skill Transcendent Ling masih tersisa. Transcendent Ling. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Koa-koang. Ku-koa-koa-koa-koa. Ku-koa-koa-koa-koa. Badai energi bergejolak dalam jarak dekat. Tubuh Alex menjadi hancur. Kuang. Bila energi muncul berkali-kali dan menelannya. Pulau ke-62 bergetar beberapa kali. Itu adalah momentum yang cukup, untuk membuat seseorang jatuh. Di sisi lain, Death Knight Alex sesekali disembuhkan oleh Dark Damage. Kiaek. Kekuatan keterampilan buff Grid dan ekstasi keinginan sangat luar biasa. Itu bukan level yang bisa bertahan dengan sejumlah pemulihan. Pulau ke-62 dimurnikan. Death Knight Alex telah dikalahkan. Anda telah berhasil mengalahkan Pulau ke-62. Bayonet teknik sihir Alex diproduksi oleh Pakma telah diperoleh. Sarung tangan cepat Alex diproduksi oleh Pakma telah diperoleh. Sebagai hadiah untuk membersihkan pulau, Anda telah memperoleh 1 level. Sah. Lalu cahaya jatuh dari langit. Pulau ke-62 yang sunyi dipenuhi rumput dan bunga-bunga. Hah. Grid menang tipis. Senyumnya dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita. Faktanya, tidak perlu memberikan makna khusus, untuk bermain game. Permainan itu sendiri menyenangkan dan menyenangkan. Grid terima kasih. Stick membuat keributan, saat dia berlari dari jauh. Fiery Bini mengepakkan sayapnya di samping Stick. Mereka mengingat mimpi dan harapan yang terlupakan, ketika mereka melihat Kepulauan Behen yang semakin dimurnikan. Bab 677. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kamu mengalahkan Alex seperti yang aku harapkan. Sungguh menakjubkan. Kata Stick dengan wajah bersinar. Grid juga sama. Mereka berdua senang mengatasi satu gunung besar. Secara khusus, kegembiraan yang dirasakan Stick sangat besar.
Dia telah menunggu penyelamat datang, dan memurnikan Kepulauan Behen. Stick telah menunggu selama beberapa dekade. Baginya, Grid seperti cahaya harapan. Di sisi lain, hati bersemangat Grid perlahan-lahan tenggelam. Stick, aku bisa melihat mengapa kamu menegaskan jika aku bisa membersihkan Behen Archipelago. Demon Slayer Alex tidak bisa menggunakan salah satu dari skill aslinya. Petik 2. Berdasarkan apa yang Yura perlihatkan selama serangan Great Demon, keterampilan Demon Slayer cukup beragam dan kekuatannya luar biasa. Karena karakteristik khusus mereka menekan Demonkin, akan mungkin untuk menahan Grid dalam mode Blackening. Namun, satu-satunya skill yang digunakan Alex hari ini adalah ledakan kekuatan sihir dan serangan mendadak. Dia menggunakan properti transformasi unik Bayonet, teknik sihir untuk melawan Grid. Dalam retrospeksi, hal yang sama berlaku untuk Lantier. Pada saat itu, Grid tidak memperhatikan, karena dia terbunuh dengan begitu cepat. Tapi ketika dia memikirkannya sekarang, Lantier hanya menggunakan stealth dan tidak menunjukkan keahlian khusus lainnya. Sepertinya, mereka telah kehilangan sebagian besar keterampilan hidup mereka, setelah menjadi seorang Death Knight. Itu adalah keadaan, di mana statistik dan level basis mereka telah turun secara signifikan, dari saat mereka masih hidup. Namun, mereka bahkan tidak bisa menggunakan skill. Alex yang banyak mendorong Grid adalah 10 hingga 100 kali lebih lemah, daripada ketika dia masih hidup. Inilah alasan, mengapa Styx meyakinkanku jika aku bisa membersihkan Kepulauan Behen. Kuok. Kepalan tangan Grid bergetar. Harga dirinya terluka. Aku tidak sekuat legenda sebelumnya. Hanya saja Death Knight legenda sebelumnya lemah. Petik 1. Styx melihat tubuh Grid yang gemetaran dan tidak menyangkalnya. Itu benar. Death Knight legendaris di sini sangat lemah. Mereka lemah dibandingkan, ketika mereka masih hidup. Tapi, mereka menjadi lebih lemah sejak pemilik mereka, Pakma menghilang. Sejujurnya, memalukan memberi mereka gelar legenda. Itu sebabnya, aku percaya, kamu bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Hah? Grid hanya bisa menghela nafas. Kegembiraannya sebelumnya tidak terlihat. Itu alami. Dia menyia-nyiakan skill immunity pada seorang Death Knight yang bahkan tidak bisa disebut legenda. Dia kehilangan keabadiannya, meskipun itu menjadi lawan yang bisa ia menangkan, tanpa kehilangan imunitinya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Grid tahu, jika kecenderungannya untuk bergantung pada imunitinya terlalu besar. Sekarang bukan kekuatan barang, tapi kekuatan immunity. Maka aku harus disebut Raja Abadi, bukan Raja Overgearet. Petik 1. Grid tidak menyadari jika setidaknya Immortal King lebih bergaya daripada Raja Overgearet. Kasihan, Grid berpikir kembali ke pertempurannya dengan Agnus. Jika aku tidak memiliki keabadian, ketika aku bertarung dengannya, aku akan dikalahkan. Pada saat ini, Grid menyadari. Ini bukan hanya Agnus. Alasanku memenangkan sebagian besar pertandingan 1 lawan 1, bukan karena aku lebih kuat dari lawanku. Itu karena, aku memiliki keterampilan immunity. Keabadian adalah kemampuan unik dari kelas legendari. Tidak ada yang akan menyalahkan Grid, karena menang berkat keabadiannya. Itu tidak tercela untuk menggunakan kemampuan yang diberikan padanya. Tapi, Grid mengkritik dirinya sendiri. Jenis pemikiran ini adalah racun. Petik 1. Masalahnya adalah gagasan, aku tidak bisa mati, karena aku abadi, berakar dalam di pikiran bawah sadarnya. Persepsi jika, aku bisa menang, karena aku memiliki keabadian, akan membuatnya berpikir, jika dia tidak bisa menang tanpa keabadian. Grid suatu hari nanti akan mengalami kekecewaan besar, jika dia tidak memperbaiki mentalitas busuk ini. Itu adalah tebakan yang akurat. Grid tidak menyadarinya, tapi dia sedang mengalami transformasi, yang jarang dialami orang kebanyakan. Berapa banyak orang di dunia yang sadar akan pikiran bawah sadar mereka dan mencoba memperbaikinya, ketika mereka menyadari jika mereka busuk. Banyak penulis merasionalisasi kebiasaan merokok mereka, dengan dalih, aku tidak bisa menulis tanpa rokok, dan gagal berhenti merokok selama lebih dari 10 tahun. Grid sendiri tidak mengetahuinya, tapi dia sudah menjadi orang yang spesial. Tapi, kemudian suara Stick memasuki telinga Grid yang sangat terfokus. Dia memberikan kenyataan yang suram kepada Grid dengan cara yang tenang. Tapi sekarang, dia tersenyum hangat. Death Knight di sini lebih lemah daripada ketika mereka masih hidup. Tapi, legenda ini hanya momok masa lalu. Ada sangat sedikit orang di antara mereka yang hidup hari ini, yang bisa mengalahkan Death Knight di sini. Inilah poin utamanya. Tolong jangan salah paham. Alasanku percaya padamu adalah, karena aku mempercayai keahlianmu, bukan karena aku mengabaikan para Death Knight. Aku sudah berulang kali mengatakan ini kepadamu, tapi kamu adalah orang yang hebat. Banggalah dengan ini. Petik 2. Itu adalah pujian dari seorang sage. Grid sebelumnya akan tersenyum dari telinga ke telinga. Dia akan menggaruk kepalanya dan tersenyum dengan wajah seperti monyet. Namun, Grid saat ini bukanlah seseorang yang bisa berpuas diri. Dia ingin lebih tinggi. Jika dia tidak puas, maka dia tidak bisa bersuka cita ketika dipuji. Aku mungkin hebat, jika dibandingkan dengan orang biasa. Namun, aku harus berurusan dengan monster. Para Great Demon dengan kekuatan untuk mendorong umat manusia menuju kehancuran, Agnus yang telah mengontrak Baal,
Kekaisaran Sahara di benua barat, Ares yang berbatasan dengan Kekaisaran, Swartsein Kraugel yang membanggakan kehadiran unik, Yang Bans di benua timur. Ada juga anggota Overgearet. Mereka adalah sahabat dan pesaing istimewa. Jika dia ceroboh, dia bisa tertinggal. Tidak. Grid sudah bertekad untuk menjadi yang terbaik. Dia percaya, jika dia memenuhi syarat. Dia memiliki kepercayaan diri untuk pertama kalinya, sejak dia lahir. Dia tidak pernah ingin menyerah. Mendesah. Grid mengambil napas dalam-dalam dan bangkit. Tatapannya tegas. Di pulau berikutnya, aku akan menang tanpa bergantung pada keabadianku. Petik 2 tanda seru petik 2. Stick kaget. Dia tahu, jika butuh setidaknya 1 hari untuk kemampuan legenda, keabadian untuk berfungsi lagi. Tentunya, kamu tidak berencana untuk langsung menantang pulau ke-63. Tanpa pasif abadi, Stick kewalahan oleh tekad dan guncangan Grid. Apakah aku gila? Grid menatap Stick. Tentu saja aku akan menantangnya besok. Grid mengatakan dia tidak akan bergantung pada keabadian. Tapi itu tidak berarti dia akan bertarung tanpa itu. Kenapa aku harus menantangnya tanpa keabadianku? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Grid. Dia tidak melakukan kesalahan, terlepas dari komitmennya. Kebanggaannya yang tinggi mudah dibengkokkan. Dia tidak ingin menerima kerusakan dari upaya yang sia-sia. Itu tidak bagus untuk dilihat, tapi itu sangat masuk akal. Memang, ini adalah raja suatu bangsa. Tiba-tiba, Grid mengeluarkan pakaian dan mulai membuat pakaian dalam. Daya tarik terbesar dari sebuah game adalah sistem penjarahan. Grid bersenang-senang, ketika dia memeriksa hasil dari barang yang ia hasilkan, dan melihat jika itu adalah jackpot. Tapi, Grid tidak mengkonfirmasi informasi barang-barang yang ia peroleh, setelah merampok Alex. Itu karena rasa takut. Masalahnya adalah jika Death Knight Alex lemah. Alex di masa lalu tidak diketahui. Namun, Death Knight Alex terlalu lemah untuk disebut legenda. Tentu saja, itu bila dibandingkan dengan legenda sebelumnya. Di antara para player saat ini, hanya Grid dan Kraugel yang bisa menyerang Death Knight Alex. Dia adalah bos yang kuat. Tapi karena Styx, Grid memiliki persepsi, jika Alex lemah. Dia berpikir, jika barang yang dijatuhkan oleh Alex yang lemah, akan menjadi sampah. Pada akhirnya, Grid tidak memeriksa informasi item sambil membuat 4 pakaian dalam. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan yang mengerikan. Styx frustrasi. Lihatlah pistol dan sarung tangan sesegera mungkin. Mereka pasti akan menjadi perlengkapan pertempuran yang luar biasa. Tunggu, aku akan membuat 1 celana dalam lagi. Petik 2. Tidak, apa gunanya tindakan ini? Stick tidak dapat memahami Grid. Namun, sebagian besar pemain akan mengerti, player. Jika celana dalam ini memiliki peringkat rare, maka aku akan memeriksa informasi item. Sejauh ini, keempat pakaian dalam yang ia hasilkan memiliki peringkat normal. Level keterampilan produksi pakaian dalam masih rendah. Tapi Grid berpikir, itu juga karena dia tidak beruntung. Peringkat maksimum yang bisa dihasilkan oleh keterampilan tingkat intermediate adalah rare. Jika celana dalam rare muncul sekarang, aku bisa menafsirkannya sebagai momen keberuntungan. Bagaimana jika dia menilai barang saat itu? Peringkat item mungkin lebih tinggi, atau akan ada 1 opsi lagi. Tentu saja, itu adalah tahayul yang tidak masuk akal. Itu mirip dengan peningkatan tahayul yang mengambang di antara para player, di mana waktu dan tempat tertentu lebih baik untuk peningkatan. Tapi, manusia menyukai tahayul. Mereka terutama mengandalkan itu, ketika mereka menemukan konten dengan konsep probabilitas. Anda telah menyelesaikan produksi pakaian dalam. Di bawah pengaruh metode produksi pakaian dalam rare telah diproduksi. Ada kemungkinan yang sangat rendah untuk opsi yang ditambahkan. Melelahkan. Pakaian dalam bersih. Peringkat, rare. Daya tahan, tidak ada. Defense, 5. Asterisk agility plus 1. Tidak ada fitur yang khas, tetapi pakaian dalam ini sangat nyaman dipakai. Aktivitas nyaman saat memakainya. Berat, 1. Ketika item dengan peringkat rare diproduksi, semua statistik akan naik plus 2 secara permanen dan reputasi di seluruh benua akan naik plus 30. Grid menderita penalti mengerikan, bagi keuntungan Blacksmith, setelah memproduksi sejumlah item legendari. Sekarang statistiknya tidak naik, tidak peduli berapa banyak item rare dan epic yang ia hasilkan. Tapi, itu hanya untuk Blacksmith. Keterampilan Tyler dan memproduksi pakaian dalam Grid hanya tingkat intermediate. Jadi, tidak ada penalti. Sekarang, Grid merasa senang, setelah melihat jika semua statistiknya naik 2 poin secara gratis. Dia percaya keberuntungannya buruk, dan berteriak dengan suara keras. Legendary, Blacksmith, Upriser. Petik 2. Beberapa Pakmas Descendants memiliki kelemahan, karena merasa malu, karena nama-nama skill harus diteriakkan. Tapi, Grid tidak peduli. Sejak titik di mana dia meneriakkan item combination, dia menaruh plat besi di wajahnya. Sekarang, rasa malu itu untuk orang-orang bersamanya. Misalnya, Stick yang wajahnya telah memerah. Mengamati item target dengan mata Blacksmith legendaris.
Jika item memiliki fitur tersembunyi, itu akan ditemukan. Melelahkan. Quick Gloves Alex, diproduksi oleh Pakma. Rating, Legendary. Daya tahan, 60/340. Defense, 130. Asterisk attack speed normal meningkat 3 kali lipat. Sarung tangan yang dibuat oleh Blacksmith Legendaris dan kontraktor Baal, Pakma. Dia fokus untuk mengatasi kelemahan Death Knight Alex, penjaga pulau ke-62. Berat, 66. 2 kali. Tidak. Bukan 2, tapi 3 kali. Jantung Grid bergetar liar. Bab 678. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Petik 2. Grid mengira dia telah menginjak kotoran. Daya tahan dan defense Quick Gloves sangat di bawah level, sehingga sulit untuk percaya itu adalah item legendary. Selain itu, hanya ada satu opsi yang terlampir, sehingga tampak seperti barang sampah. Apakah Pakma benar-benar membuat ini? Melihat kembali sekarang, karya-karya Pakma yang disaksikan Grid, tidak sehebat itu. Item yang diproduksi Grid saat ini seringkali lebih baik. Tapi, Grid tidak pernah mempertanyakan kemampuan Pakma. Kata-kata Pakma yang dilihat Grid sejauh ini, berasal dari sebelum dia mencapai masa jayanya. Itu adalah barang-barang Pakma yang dibuat dalam proses tumbuh dewasa. Grid percaya jika barang-barang yang dibuat Pakma di masa jayanya akan luar biasa. Dan waktu Pakma di Kepulauan Behen adalah selama tahun-tahun terakhirnya. Itu adalah ketika dia berada di puncaknya. Namun lihatlah Quick Gloves Alex. Sungguh tidak dapat dipercaya, jika Pakma di masa jayanya berhasil. Apakah kemampuan Blacksmith-nya melemah setelah membuat kontrak dengan Baal? Kekhawatiran muncul. Tapi, keresahan itu runtuh dengan cepat. Petik 2. 3 kali. Grid mengidentifikasi satu opsi yang melekat pada Quick Gloves dan matanya melebar. Itu adalah ekspresi seseorang yang melihat sesuatu, yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Wow! Itu tidak 2 kali lipat attack speed, tapi 3 kali lipat. Ini bahkan bukan item probabilitas. Benar sekali. Quick Gloves adalah item yang dikuasai yang meningkatkan attack speed sebanyak 3 kali. Itu mungkin memiliki nilai damage yang jauh lebih tinggi daripada 5 serangan gabungan dari Holy Light Gloves. Tidak. Quick Gloves dengan jelas menyatakan, jika ini berlaku untuk serangan normal. Itu yang disebut serangan dasar. Peningkatan 3 kali lipat dalam attack speed, hanya berlaku untuk ini. Itu benar-benar berbeda dari Holy Light Gloves, di mana 5 serangan gabungan dapat diterapkan pada apapun. Aku tidak akan merasa begitu baik tentang ini, sebelum membuat Enlightenment Blade. Sebagian besar player bergantung pada skill daripada serangan dasar. Wajar jika damage skill beberapa kali lebih tinggi dari damage normal. Itu sama untuk Grid. Tidak, Grid lebih dari itu. Grid memiliki ilmu pedang Pakma yang legendaris dengan attack power tertinggi, dan senjata utamanya adalah Veiler, yang meningkatkan damage skill. Yang penting baginya, selalu damage skill. Dia tidak peduli dengan serangan dasar. Namun, cerita itu berubah, begitu dia membuat Enlightenment Blade. Black Flame yang terpasang pada Enlightenment Blade menunjukkan kekuatan di atas skill aktif normal, dan bahkan diaktifkan dengan serangan dasar. Grid ingin Black Flame sering diaktifkan. Dia ingin memicu Black Flame, dengan lebih sering menyerang. Mendapatkan Quick Gloves yang meningkatkan attack speed sebanyak 3 kali pada saat ini adalah keberuntungan murni. Kuhuhuhu. Grid tertawa terbahak-bahak. Kakinya sedikit santai. Dia sangat bahagia, sehingga dia tidak bisa menekan emosinya. Dia senang mendapatkan Quick Gloves begitu cepat, setelah membuat Enlightenment Blade yang memiliki damage dasar terkuat. Grid merasa, seperti dia adalah protagonis dunia. Bagaimana aku bisa seberuntung ini? Heok. Grid bergumam, ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia memiliki sedikit pengalaman mengatakan jenis garis ini, sehingga terasa aneh. Tentunya ini bukan akhir dari dunia. Kegembiraan dan keraguan yang dirasakan Grid proporsional. Dia menjepit pipinya beberapa kali, karena dia pikir itu mungkin mimpi. Untungnya, itu adalah kenyataan. Petik 2. Ayo beli tiket lotre. Grid benar-benar khawatir. Dia membelai Quick Gloves, oranye, dengan mata puas. Bahkan warnanya indah. Apa itu glove oranye? Jika Grid adalah orang dengan indera normal, dia akan tidak menyukainya. Untungnya, Grid tidak biasa dan dia sangat menyukai glove oranye. Aku harus terus-menerus membongkar dan memasang kembali, untuk meningkatkan understandingku hingga 100%, dan menantang versi produksi massal. Dia telah memutuskan untuk memproduksi Lantier Cloak secara massal dan memberikannya kepada kerajaan Evil Eye. Jumlah barang yang ia butuhkan untuk produksi massal meningkat, membuat Grid merasa bangga. Dia mengemas glove dalam inventorinya dan mengeluarkan senjata teknik sihir berikutnya. Memang. Apakah ini akan menjadi item berperingkat teratas seperti glove? Grid menggelengkan kepalanya. Masalahnya adalah, jika Quick Gloves terlalu bagus. Aku tidak bisa mengharapkan untung besar datang, dari 2 item berturut-turut. Ya, umumnya seperti ini. Sebagian besar monster boss cenderung menjatuhkan hanya satu item inti. Misalnya, jika item legendari jatuh, maka item lainnya cenderung unik dan di bawahnya.
Itu sama dengan Belial. Dia hanya menjatuhkan satu item nilai mid. Tentu saja, tidak dipastikan jika satu item inti akan jatuh. Ada kemungkinan 99% untuk jatuh, tapi grid kemungkinan akan mencapai peluang 1%. Quick Gloves memiliki peringkat legendari, sehingga senjata sihir yang tersisa harus unik dan di bawahnya. Itu seperti yang diharapkan grid. Yah, hanya setengah. Ya, itu setengah dari yang ia harapkan. Mengamati item target dengan mata Blacksmith legendaris. Jika item memiliki fitur tersembunyi, itu akan ditemukan. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Melelahkan. Bayonet teknik sihir Alex diproduksi oleh Pakma. Peringkat, unik pertumbuhan. Daya tahan, 599/1260. Asteris mode pistol. Attack power, 870. Tingkat pemurnian mana, plus 60%. Jika Anda mencapai target yang sama 5 kali, ada kemungkinan 20% menyebabkan kondisi abnormal. Asteris mode senapan. Attack power, 1416. Tingkat pemurnian mana, minus 15%. Attack speed, minus 20%. Asteris mode bayonet. Attack power, 1067. Stabbing attack power plus 50%. Damage tambahan setiap kali combo tercapai. Skill SWOT Mastery berlaku. Asteris mode sniper. Attack power, kematian seketika. Waktu yang dituju, 10 detik hingga 2 menit tergantung jarak. Waktu cooldown, 1 jam. Asteris konversi mode hanya dimungkinkan setiap 4 detik sekali. Bayonet rekayasa magis yang dibuat oleh Blacksmith legendaris dan kontraktor Baal, Pakma. Pakma terinspirasi oleh Milepe dan membuat bayonet yang mampu berubah menjadi sniper, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pengrajin dwarf. Ini adalah karya yang akan memikat para dwarf. Ketentuan penggunaan. Demon Slayer. Berat, 3050. Ini peringkat unik, kan? Peringkat itu seperti yang ia harapkan. Tapi itu item pertumbuhan. Petik 1. Itu adalah versi lebih tinggi dari senjata teknik sihir yang Yura gunakan. Itu juga beberapa kali lebih baik. Senyum muncul di wajah Grid, saat dia mendapat 2 manfaat berturut-turut. Oke, aku akan memberikan ini kepada Yura. Grid bahkan tidak merenungkan ide untuk menggunakannya sendiri. Dia sudah terbiasa dengan betapa merepotkan dan sulitnya, untuk meningkatkan XP item pertumbuhan. Oh, XP item busuk ini. Vanner yang menaikkan sepasang kapak tipe pertumbuhan, mengeluh. Setelah, dia menyerang bos bernama. Anggota Overgearet menghiburnya. Awalnya, XP suatu item tidak naik dengan mudah. Butuh waktu setidaknya 2 minggu untuk menaikkan item ke peringkat rare, meskipun itu dengan grinding. Mungkin butuh beberapa bulan untuk tumbuh ke peringkat unik dan bertahun-tahun untuk tumbuh ke peringkat legendari. Asteris grinding sama dengan berburu monster berulang-ulang demi suatu target. Entah level atau XP item. Baru-baru ini, ada tren type item jenis pertumbuhan di antara top ranker. Itu karena setelah level 300, para bos menjatuhkan item tipe pertumbuhan, dan potensi pertumbuhan mereka meledak. Sepertinya, pesan untuk bersiap menghadapi monster level 400. Tentu saja, harapan hanya tinggi pada saat ini. Bos monster terutama menjatuhkan item tipe pertumbuhan, yang dimulai pada peringkat normal dan mereka lemah. Itu membuatnya sulit untuk menggunakannya sebagai senjata utama. Kalau dipikir-pikir, belum setahun sejak Grid mendapatkan cincin Elphinstone. Belum berakhir, sudah kurang dari setahun, sejak dia mendapatkan sabuk Tiramet. Gila, dan itu masih belum naik ke peringkat legendari. Aku tidak bisa membayangkan, betapa sulitnya untuk meningkatkan XP item. Vanner telah melakukan grinding utama selama 2 minggu terakhir. Itu untuk meningkatkan peringkat kapak kembarnya. Jadi, selama 2 minggu terakhir, dia hanya mencari monster yang tahan lama, seperti Golem. Itu berarti, dia memburu monster level 300 dengan item normal. Itu benar-benar grinding. Meski begitu, XP item tidak naik dengan mudah, membuat Vanner menjadi gila. Dia sekali lagi berpikir, jika Grid itu hebat. Aku merasa cemas. Jadi, bagaimana Grid bisa begitu tenang? Jika dia adalah Grid, dia ingin dengan cepat menumbuhkan item yang terjebak pada peringkat unik. Peringkat unik itu mengganggu. Dia ingin menggunakannya untuk menaikkannya ke peringkat legendari dengan cepat. Begitu dia punya ide, dia tidak bisa berkonsentrasi pada hal lain, dan akan mengabdikan dirinya untuk meningkatkan XP item selama berbulan-bulan. Tapi, Grid tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran tentang peringkat item. Cincin Elphinstone, sabuk Tiramet, Iaruk, dan God Hands. Grid tampaknya tidak terobsesi untuk meningkatkan XP item, meskipun memiliki item pertumbuhan yang sangat banyak. Bagaimana mungkin? Secara khusus, jelas jika Grid akan menjadi lebih eksplosif saat God Hands yang tumbuh ke peringkat legendaris. Jika Vanner berada di posisi Grid, dia akan terobsesi untuk meningkatkan XP God Hands. Tapi, Grid tidak melakukan itu. Apakah dia balok batu? Kalau dipikir-pikir, Grid seperti balok batu, ketika berhubungan dengan gadis-gadis. Ini terlepas dari begitu banyak wanita cantik terbaik di dunia, yang memikat dirinya.
Itu mencurigakan. Ibelin mengutarakan pikirannya kepada Vaner yang bingung. Brother Grid. Mungkin dia tidak berpikir. Petik 2. Tentu saja, ada beberapa kali, ketika sulit untuk memahami Grid dari sudut pandang anggota Overgearet, yang masuk dalam kategori jenius. Dia memiliki banyak prioritas yang tidak efisien, dan mereka selalu bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Mungkin itu sebabnya, tidak ada yang menyangkal kata-kata Ibelin tentang Grid. Saat semua orang memikirkan ini. Kamu brengsek. Pixwood yang mencoba meningkatkan XP pedang satu tangan, berteriak dengan marah. Jangan pikirkan God Grid seperti itu. Ini God Grid yang sedang kamu bicarakan. Dia terlalu sibuk untuk terobsesi pada satu item. God Grid bukan orang biasa seperti kita. Dia adalah Raja Korea Selatan. Petik 2. Tidak, bukankah pekerjaan raja dilakukan oleh Lawel? Banyak orang ingin mengatakan ini, tapi mereka tetap diam. Pertama-tama, apapun kebenarannya, itu tidak penting bagi anggota Overgearet. Terlepas dari bagaimana Grid berperilaku atau berpikir, bahkan jika dia tidak berpikir, mereka semua menghormati dan mengagumi Grid. Mereka tidak bisa menahan perasaan kagum, ketika melihat Grid yang terus berkembang. Bab 679. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Denting. Grid mengkonversi Bayonet Magic Engineering Alex ke mode sniper, dan memeriksa jarak maksimum. Jarak penargetan tidak disebutkan dalam deskripsi item. Grid menggunakan target untuk mengidentifikasi jarak. 87 meter. Tentu saja, setiap pria Korea yang bergabung dengan tentara akan tahu. Fakta jika kamu bisa mengenai target 200 meter, 300 meter dengan senapan. Tapi, jelas targetnya kecil. Ketika Grid menggunakan mode sniper, jaraknya mencapai 87 meter. Sehingga, opsi harus tekan diterapkan. Jika jaraknya lebih dari itu, target tidak dapat dilihat dengan mudah dan akurasinya akan jatuh. Itu menyebabkan jendela peringatan muncul. Kinerja ruang lingkupnya adalah sampah. Cakupan model sniper menunjukkan sedikit kemampuan zoom. Grid mempertanyakan apakah ini bisa disebut senapan sniper. Tapi, ada fakta yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan ilmiah Satisfy sebagian besar tetap pada abad pertengahan. Di Satisfy, senjata bukan produk ilmu pengetahuan teknologi. Itu adalah hasil sihir teknik yang dikembangkan para dwarf. Pakma tidak tahu bagaimana menghasilkan bayonet magis, hingga dia mempelajarinya dari para dwarf. Selain itu, mode sniper adalah area yang bahkan tidak bisa dibuat oleh para dwarf. Di tempat pertama, Satisfy memiliki keterampilan Hawkeye. Ini membantu memperluas bidang pandang, dan secara jelas mengidentifikasi target yang jauh. Semua sniper di Satisfy memiliki keterampilan ini. Sebenarnya, itu adalah masa ketika konsep ruang lingkup yang bahkan tidak ada. Fakta jika Pakma menciptakan ruang lingkup di zaman sekarang ini, dapat dianggap sebagai peristiwa yang menakjubkan. Dapat dimengerti, jika itu akan memiliki kinerja yang buruk. Yah, terserahlah. Yura adalah seorang penembak dan harus memiliki keterampilan penglihatan, memungkinkannya untuk memaksimalkan kemampuan senapan sniper. Dia bisa menembak target yang beberapa ratus meter jauhnya. Ini adalah alasan sebenarnya, mengapa Grid tidak serakah untuk Magic Engineering Bayonet Alex. Itu sama untuk Red Phoenix Bow. Mustahil bagi Grid untuk menggunakan kekuatan Magic Engineering Bayonet Alex hingga 100%, ketika dia tidak memiliki keterampilan Hawkeye. Tidak perlu disesatkan. Waktu yang dituju terlalu lama, dan target harus berada dalam jarak 100 meter untuk kematian instan. Petik 1. Dia tidak perlu serakah. Ini awalnya merupakan senjata untuk Demon Slayer. Memberikannya kepada Yura, akan menguntungkan kerajaan Overgearet. Grid tidak meragukannya. Dia tersenyum riang, ketika membayangkan seorang wanita cantik membidik musuh dengan senapan sniper. Yura yang imajiner tampak aneh dan menawan. Mendesah. Grid melepaskan imajinasinya. Dia merasa sangat sedih, karena menyentuh pohon yang tidak bisa didaki. Aku hanya akan menerima kerusakan, jika aku menyukai seseorang. Petik 1. Insiden dengan Ah Yong adalah trauma terbesar dalam kehidupan Grid. Grid tidak percaya pada hubungan dunia nyata. Bagaimana dengan para wanita yang meneriakkan namanya, ketika dia pergi ke restoran Cina? Benar sekali. Grid mengira alasan para wanita ini bersorak, karena mereka adalah penggemar murni. Itulah satu-satunya alasan rasional, mengapa wanita bersikap baik padanya. Siapa yang dapat membayangkan, jika seorang pria yang merupakan selebritas dan berpotensi menjadi salah satu yang terkaya di dunia, akan memiliki kepercayaan diri yang begitu rendah. Tapi, itu yang sebenarnya. Grid telah menerima pukulan psikologis yang besar. Tentu saja, itu hanya dalam kenyataan. Tidak apa-apa, aku punya Irene. Bagaimana dia akan kesepian tanpa Irene? Dia selalu bersyukur untuk orang yang memberinya cinta. Petik 2. Grid memikirkan mata Irene yang hangat dan baik. Tangannya bergerak tanpa henti, saat dia berpikir. Dia memotong kain dengan gunting dan menggunakan benang dan jarum untuk mengubahnya menjadi bentuk pakaian dalam. Styx sangat malu. Seorang blacksmith legendaris dan raja suatu bangsa sedang duduk dan membuat pakaian dalam dengan ekspresi tulus. Styx merasa ada sesuatu yang salah.
Namun, Grid tidak sadar diri ketika melakukan pekerjaannya. Aku harus menaikkan level skill dan membuat pakaian dalam untuk semua prajurit. Setelah mendapatkan metode produksi pakaian dalam Grid diberi kemampuan bertahan, bahkan jika itu dinilai normal. Defense itu dalam satu digit dan sangat minim, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Defense satu digit bisa menyelamatkan 10.000 atau 20.000 nyawa. Aku tidak perlu menghasilkan banyak uang. Oke, mari kita terus membuatnya. Aku akan menjadi manajer sebuah pabrik pakaian dalam. Grid saat ini difokuskan pada peningkatan tingkat keterampilan produksi pakaian dalamnya. Keahliannya hanya di tingkat intermediate dan XP-nya terus meningkat, meskipun dia tidak menghasilkan item berperingkat tinggi. Karena itu, dia tidak menggunakan bahan khusus untuk pakaian dalam. Dia menggunakan bahan termurah. Biaya pembuatan pakaian dalam itu kurang dari 2 silver. Tentu saja, bahkan jumlah kecil akan menumpuk cepat atau lambat. Bahkan, jika itu adalah 2 silver per potong, banyak emas akan diperlukan untuk membuatnya untuk 10.000 tentara. Sagestik khawatir tentang bagian ini. Kekhawatiranmu terhadap para prajurit itu hebat dan pantas dipuji. Tapi, bukankah ini akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan? Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Stick saat ini bekerja untuk kerajaan Overgearet. Lowell dan Rabbit memintanya untuk mengajar di akademi, serta manajemen keuangan. Itu sebabnya, dia berbicara tentang pengeluaran dengan Grid. Grid merasa berterima kasih kepada Stick yang bersangkutan dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku menggunakan uang sakuku sendiri. Hah? Raja membiayai para prajurit. Stick dikejutkan oleh keputusan Grid. Manusia dalam posisi tinggi sering serakah. Jarang ada orang seperti Grid, yang tidak merasakan ketamakan, untuk muncul. Grid menjelaskan. Jika aku membuat pakaian dalam, para prajurit akan lebih menyukaiku. Kemudian, mereka tidak akan protes, ketika aku menaikkan pajak nanti. Benar. Aku mengerti. Memang, manusia tidak mudah dihakimi. Sagestik merasakan pencerahan. Kepala Sekolah Overgearet Academy, stat intelijen Sagestik telah meningkat sebesar 10. Kepala Sekolah Akademi Overgearet, Sagestik telah mempelajari skill, kewaspadaan manusia, dan perhatian. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa yang terjadi? Stick membungkuk ke Grid, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terima kasih. Petik 2. Entah bagaimana, Grid merasa agak kesal. Aku merasakannya setiap saat, tapi kenyamanan kapsul kelas berlian Comet Group benar-benar hebat. Bahkan, bermain game PC di monitor kecil pun merangsang saraf tepi manusia. Siapapun yang bermain game PC, akan mengalami tangan memegang mouse menjadi berkeringat. Kegembiraan game virtual reality, yang merupakan pengalaman yang jauh lebih mendalam daripada game PC, jauh lebih besar. Keringat mengalir di seluruh Shin Yongwo, saat dia bangun dari kapsul. Jika bukan karena kemampuan kapsul kelas berlian untuk mengontrol kondisi penghuninya, dia akan berkeringat seperti tikus yang tenggelam. Yongwo sangat senang melawan Death Knight Alex. Yongwo merasa berharap untuk konfrontasi dengan Death Knight di Pulau ke-63 dan hadiah yang akan ia dapatkan. Tidak ada rasa takut. Dia terbakar dengan motivasi untuk menang tanpa skill immunity. Ayo mandi. Lululala. Yongwo bersenandung saat dia menuju ke kamar mandi, menyalakan TV yang menempel di dinding kamar mandi marmer. Itu secara alami, menunjukkan kesaluran yang berspesialisasi dalam berita tentang Satisfy. Apakah kamu ingat berita seminggu yang lalu, di mana ada pemberontakan di dalam Kekaisaran Sahara? Anehnya, tidak seperti prediksi para ahli, Kekaisaran masih belum menundukkan para pemberontak. Titik pemberontakan di layar berita adalah Lubana. Itu bertepatan dengan tempat yang disebutkan Lowell. Di sana. Grid menggosokkan sabun ke tubuhnya, ketika tangannya tiba-tiba berhenti. Suara jangkar itu berlanjut. Ditafsirkan, jika orang yang seharusnya menjadi lawan Raja Madra yang tak terkalahkan memainkan peran besar. Petik 2. Raja Madra yang tak terkalahkan. Pahlawan yang membela Lubana dari Kekaisaran selama masa kejayaannya, dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Dia tidak pernah dikalahkan dan disebut Raja yang tak terkalahkan. Mudah untuk menyimpulkan, jika ia adalah legenda. Karena itu, Yongwo waspada. Kita harus memperhatikan identitas keturunan Raja yang tak terkalahkan. Seorang player atau NPC. Angin baru apa yang akan mereka bawa untuk Satisfy? Kecerdasan buatan dari NPC bernama sangat bagus. Lebih baik daripada kebanyakan manusia. Apakah keturunan Raja yang tidak terkalahkan adalah NPC atau player? Jelas mereka akan memiliki pengaruh besar di benua barat di masa depan. Sama seperti sekarang, kemunculan mereka memungkinkan kerajaan Overgearet dan Valhalla untuk mengambil napas dari tekanan kekaisaran, dan membuat pengaruh kekaisaran berkurang. Keturunan Raja yang tak terkalahkan kemungkinan akan menjadi player seperti diriku. Tentu saja, ada kemungkinan itu bisa menjadi NPC. Masih mustahil untuk berspekulasi tentang identitas mereka. Pokoknya, ini bagus. Menurut Ares, ada kesenjangan yang luar biasa antara Knight nomor solo kekaisaran. Knight kelima berada di level player terbaik saat ini. Dengan demikian,
Knight kelima sedikit lebih baik daripada Kraugel dan Grid. Knight keempat berkali-kali lebih kuat, dan Knight ketiga beberapa kali lebih kuat dari Knight keempat. Di antara mereka, yang dianggap sebagai yang terkuat. Knight pertama. Mercedes. Dia sudah bertemu wanita muda itu, yang namanya mengingatkan Yongwo tentang mobil asing yang mewah. Dia merasakannya secara intuitif. Dia adalah tembok yang belum bisa diatasi. Tentara yang dipimpinnya telah menghancurkan tentara Ares. Namun, mereka sekarang dikalahkan oleh keturunan raja yang tak terkalahkan. Apakah ini benar-benar NPC? Jika keturunan raja yang tak terkalahkan adalah seorang player, mereka belum bisa melawan kekaisaran. Pertama-tama, seorang player akan memiliki level yang sangat rendah. Jika dia menjadi legenda, tidak, tunggu. Petik 1. Hanya menjadi legenda, tidak ada alasan untuk berpikir begitu. Yongwo merinding. Fakta jika Yongwo dan Kraugel menjadi legenda, hanya dilaporkan beberapa bulan kemudian. Itu juga karena keadaan yang tidak dapat dihindari. Yongwo mengungkapkan identitasnya, saat menggerebek Servant Yatan dan Kraugel mengungkapkan jika dia adalah legenda, saat menyerang Great Demon. Bisakah pemain level rendah menghentikan pasukan kekaisaran? Jika keturunan raja yang tidak terkalahkan adalah seorang player, mereka mungkin telah memperoleh gelar legendaris sejak lama. Petik 1. Sah. Yongwo berdiri di kamar mandi. Dia tersenyum, ketika dia melihat air mengalir di tubuhnya. Seorang NPC atau player dipersilakan. Sungguh, tidak ada ruang untuk bersantai. Satisfi memberi orang iritasi dan vitalisasi yang konstan. Yongwo merasa cemas, tapi senang. Emosi rumitnya terbakar dengan cerah. Dia akan segera memasuki pulau ke-63. Bab 680. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Swah! Sebuah jembatan yang menghubungkan langit dan daratan. Air terjun di tengah pulau yang dibersihkan ini mencapai ketinggian beberapa ribu meter. Sulit untuk mengukur skalanya, dan kekuatan air terjun itu hebat. Air terciprat ke segala arah seperti hujan merembes ke bumi. Stick memiliki tubuh yang lemah dan tidak nyaman dengan air dingin. Namun, Grid tumbuh menjadi pria yang tidak takut dengan pisau tajam. Dia sama sekali tidak terkejut, dengan suara air terjun yang memekakkan telinga. Apakah kamu tahu sebelumnya, siapa penjaga pulau berikutnya? Ada pepatah yang mengatakan jika pengetahuan tentang musuh, membuatmu tak terkalahkan. Akan sulit bagi Grid untuk menang, tanpa mengandalkan keabadiannya. Jadi, dia menginginkan lebih banyak informasi. Dia ingin tahu sebelumnya, bos apa dari pulau berikutnya dan mempersiapkannya. Sayangnya, pulau berikutnya adalah wilayah yang belum dipetakan untuk Stick. Itu alami. Pertama-tama, dia hanya bisa mencapai pulau ke-60 berkat Grid. Aku tidak bisa langsung menyimpulkan. Aku menyesal tidak bisa membantu. Jangan menundukkan kepalamu. Di masa lalu, Grid akan melakukan lebih dari menggerutu. Pria yang sangat bijak. Tidak, Fairy, harus bisa membantunya. Tapi sekarang, Grid mengerti. Dia tidak cukup bodoh untuk menyinggung orang lain, karena pekerjaannya tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dia menempatkan dirinya pada posisi Stick. Tindakan ini membuat Stick berusaha lebih keras. Stick berpikir dalam-dalam sejenak, sebelum membuka mulutnya. Sebelumnya, aku mengesampingkan Sword Saint Muller. Kemungkinan juga Pakma, pencipta Kepulauan Behen ini, tidak akan muncul. Tentu saja, Braham juga tidak akan hadir. Itu alami. Jiwa Braham saat ini dengan Grid. Tetap saja, Grid tidak bisa menahan perasaan lega. Aku tidak akan punya jawaban, jika Braham muncul sebagai League. Death Knight para legenda sebelumnya hanya bisa menggunakan keterampilan dasar, dan itulah kelemahan mereka. Tapi, tidak untuk Braham. Mantra Braham yang ditingkatkan sangat kuat, bahkan pada tingkat sihir terendah. Jelas, jika League Braham akan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Bahkan, jika hanya sihir dasar yang digunakan. Braham, tahukah kamu, jika kamu benar-benar hebat? Tidak semua legenda sama. Aku adalah yang paling luar biasa di antara legenda. Sekarang Braham bersemangat tinggi, karena sedikit pujian. Itu konyol, ketika dia adalah troll profesional. Grid menjulurkan lidah ke arah Braham tanpa ragu-ragu, sementara analisis Stick berlanjut. Terlepas dari ketiganya, Lantier, dan Alex, ada 4 legenda yang tersisa. Archer legendaris Povia, Tyler legendaris Kruger, Miner legendaris Giz. Dan dikatakan jika ada total 9 legenda. Lalu siapa yang terakhir? Grid sekarang yakin. Madra. Kamu sudah tahu. Seperti yang ia harapkan, identitas legenda ke-9 adalah Raja Madra yang tak terkalahkan, yang menguasai kekaisaran. Dia adalah satu-satunya raja di antara legenda pertama. Mereka berempat akan muncul secara berurutan, di 4 pulau yang tersisa. Tidak dapat diprediksi siapa yang akan muncul berikutnya. Namun, hati Grid menjadi rileks. Aku bisa dengan mudah menang melawan mereka berdua. Mereka adalah Miner legendaris Giz dan Tyler legendaris Kruger. Grid mengira mereka mudah, karena mereka adalah legenda kelas produksi. Ini adalah kesalahan. Kamu blacksmith. Petik 2. Pakma adalah blacksmith dan Great Swordsman.
Gis dan Kruger juga akan memiliki kemampuan yang kuat. Masuk akal untuk berpikir. Grid dipenuhi dengan ketegangan. Ketika dia melihat kembali dirinya dan Pakma, dia yakin jika Gis dan Kruger tidak akan menjadi lawan yang mudah. Masalah terbesar adalah dia tidak memiliki informasi tentang kemampuan bertarung mereka. Pengetahuan Sage Styx membantunya. Madra adalah ahli strategi yang menguasai seni bela diri. Gis adalah seorang tanker yang menunjukkan kemampuan pertahanan yang kuat, berdasarkan kekuatan fisiknya yang kuat. Dan Kruger terkenal dengan jarum-jarum pembunuhnya. Harem. Grid mencoba berpikir. Dia pertama diklasifikasikan Povia dan Gis sebagai lawan lebih mudah. Archer Povia tidak mengancam. Setelah aku mempersempit jarak hingga 200 meter, aku bisa mendekati menggunakan freely move, dan kemudian mengalahkan Archer yang memiliki kekuatan fisik yang lemah. Sebuah tanker juga mudah ditangani. Tanker tidak agresif. Di sisi lain, baik kekuatan pertahanan dan seranganku tinggi. Aku akan menang, selama aku terus menyerang Gis. Petik 1. Di sisi lain, dia kemungkinan akan berjuang melawan Madra. Jika Madra benar-benar menguasai semua seni bela diri, dia akan belajar berbagai ilmu pedang. Sebagian besar skill aktifnya dari masa jayanya disegel. Tapi, dia masih menjadi ancaman, karena ia memiliki begitu banyak keterampilan. Selain itu, dia adalah seorang raja. Berdasarkan gelar raja pertama, dia cenderung memiliki kelangsungan hidup khusus yang pasif. Target paling penting yang harus diperhatikan adalah Madra. Lalu, Kruger. Dia tidak tahu. Dia tidak bisa menangkap apapun dari jarum pembunuh. Tapi, Grid punya Styx. Grid sekali lagi mengandalkan stick. Apa itu jarum pembunuh? Stick dengan ramah menjelaskan kepada Grid yang mempertanyakan. Itu adalah akupuntur khusus pertempuran, yang membuat orang mati. Sebagai penjahit legendaris, Kruger adalah ahli menjahit. Dia menggunakan jarum dengan sangat baik. Teknik menusukkan jarum untuk membanjiri lawan, sangat luar biasa. Harem. Seni bela diri muncul di pikiran. Akupuntur dalam seni bela diri pada umumnya, adalah keterampilan serbaguna. Mereka bisa membunuh atau menyelamatkan target, dengan satu jarum tipis. Tapi, Grid tidak menganggapnya sebagai ancaman. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Apakah itu terdengar lemah? Ada batas yang jelas untuk senjata jarum. Itu terlalu pendek. Grid bisa dengan mudah memukulnya dengan pedang. Selanjutnya. Ini tipis dan akan memiliki daya lebih sedikit. Triple Layers Grid memiliki kemampuan bertahan yang dapat mencegah pisau. Jarum tipis dan pendek tidak bisa menembus Triple Layers. Grid menyeringai. Pada akhirnya, mereka semua adalah lawan yang mudah, kecuali untuk Madra. Grid ingin bertemu Madra terakhir. Dia pikir akan ideal untuk bertemu Madra, setelah bertemu lawan yang lebih mudah terlebih dahulu, mendapatkan item mereka dan menjadi lebih kuat. Waktu cooldown immunity berakhir. Kemudian, jendela notifikasi muncul. Grid melangkah menuju jembatan yang menuju ke pulau berikutnya, dan melambai pada stick. Lalu, aku akan melihatmu di pulau berikutnya. Aku akan mendukungmu. Stick merasakan sesuatu yang aneh, ketika dia melihat sosok Grid yang percaya diri. Tapi, dia tidak mengungkapkannya. Dia mempercayai keterampilan Grid. Sementara itu, Grid melintasi jembatan dan memasuki gerbang. Paat. Sosok Grid menghilang. Dia memasuki pulau ke-63. Anda telah memasuki pulau ke-63. Siapa ini? Povia, Madra, Gis, dan Kruger. Manakah dari 4 legenda yang tersisa akan menjaga pulau ke-63? Grid pertama kali mencari di bukit. Gathen menyebar dan menemukan lokasi bukit. Itu adalah tindakan yang menganggap lawannya adalah Povia. Tapi, tidak ada panah yang terbang setelah puluhan detik. Kemungkinan, penjaga pulau ke-63 menjadi Povia, secara signifikan diturunkan. Tidak seperti Lantier dan Alex, mereka tidak muncul segera. Grid menduga, jika penjaga pulau ke-63 itu kemungkinan adalah Gis atau Kruger. Mereka relatif lemah, jadi Grid berpikir mereka tidak akan bertindak sembarangan. Pada saat itu, Tyler's Legendary. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Grid. Itu karena, dia mendengar suara khas seorang Death Knight dari batu di belakangnya. Suara itu terdengar seperti sedang berbicara di gua besar. God Hands. Grid mendekatkan God Hands dalam mengantisipasi serangan. Dia meraih Enlightenment Blade dan berencana untuk melakukan serangan balik, tapi Death Knight hanya menatapnya. Nama Death Knight adalah Kruger, penjahit legendaris yang menciptakan jubah tembus pandang. Dia memandang Grid dan mengatakan sesuatu lagi. Tyler's Legendary. Petik 2 tanda seru petik 2. Grid dengan jelas mendengar kata-kata Kruger dan menjadi waspada. Jika Tyler's Legendary mirip dengan Blacksmith's Legendary, Kruger sekarang memeriksa informasi itemnya. Itu adalah kesempatan untuk mengekspos titik lemah. Grid tidak bisa memberi Kruger kesempatan untuk mengamatinya. Pertama, dia menganggap Kruger sebagai lawan yang mudah. Pakma's Swordsmanship, Transcendent Link. Koang. Badai pedang diarahkan langsung ke Kruger yang di atas batu. Grid berpikir, jika Kruger tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri, karena dia sibuk mengamati barang-barang Grid.
Sementara Kruger menderita damage besar, dia berencana untuk naik ke batu dan menghubungkan serangan berikutnya. Namun, swaek! Jarum tajam mengarah ke alis Grid saat dia melompat ke arah batu. Itu adalah jarum yang terbang dari ledakan yang dihasilkan oleh Transcendent Link. Juga tidak ada jendela pesan yang menunjukkan jika Kruger mengalami damage. Dia menghindar atau memblokir Transcendent Link. Grid tidak bisa memahaminya, tapi dia tetap tenang. Dia menghindari jarum yang panjangnya kurang dari 5 cm dan berhasil memanjat batu. Kemudian, dia terkejut. Tidak. Hilang. Kruger menghilang dari batu. Grid adalah satu-satunya yang hadir di atas batu. Apa yang sedang terjadi? Grid melihat sekeliling dengan kebingungan, ketika dia mendengar suara Braham. Gunakan Magic Detection. Itu saran yang sama, seperti ketika Lantier bersembunyi. Grid sadar. Jubah magis. Ya, ini adalah penjahit legendaris Kruger. Sama seperti Grid Blacksmith legendaris sudah ditunggu-tunggu, Kruger juga akan ditunggu. Uok. Grid dengan segera berusaha menggunakan Magic Detection, ketika guncangan menghantam sisinya. Sebuah jarum dari Kruger yang tersembunyi telah menembus Grid. Tapi, Anda telah menderita 430 damage. Memang, jarum adalah jarum. Itu gagal menembus triple layers. Dampak sengatan sangat kecil dan damage yang sebenarnya sangat rendah. Apakah ini lelucon? Grid mendengus dan memulai tarian pedang untuk Wave. Itu perlu untuk menggunakan keterampilan area luas, untuk menyerang Kruger yang tak terlihat. Dan kemudian, dia akan menggunakan Magic Detection selama waktu itu. Tapi, dia gagal. Jarum akupuntur Kruger telah membalikkan aliran manamu. Anda tidak bisa menolak. Pakmas Swordsmanship, Wave telah gagal. HP-mu akan berkurang 3 kali dari mana yang dikonsumsi oleh kegagalan itu. Anda telah menderita 2400 damage. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Debuffer terkuat. Itulah realitas Kruger. Grid merasa merinding pada kulitnya, dan buru-buru bergerak. Sementara itu, Kruger melepas jubah tembus pandang dan mengungkapkan penampilannya. Death Knight memegang 3 jarum di setiap sendi jari. Dia tampak seperti lik di jubahnya. Tyler's Legendary Eye. Pahat. Kruger menggunakan keterampilan yang sama lagi. Cahaya ungu menyala, ketika dia merenungkan Grid. Dia merasa lemah, ketika informasi terperinci tentang barang-barangnya dikirim ke Kruger. Bajingan ini. Grid merasa tidak nyaman dan menyerang Kruger. Jarum Kruger yang menyebabkan reflux mana adalah efek 1 kali. Sehingga, Grid sekarang bisa menggunakan skill tanpa penalti. Dia menggunakan link tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, paat. Lingkaran transparan dibuat dalam radius 10 meter di sekitar Kraugel, dan Ling langsung menabraknya. Teteong. Seleset. Petik 2 titik tanda tanya tanda seru petik 2. Itu tidak bergerak. Penghalang Kruger dipegang dengan kuat, meskipun terkena Ling. Sama sekali tidak bergetar, tidak peduli berapa kali Black Flame itu meledak. Grid bingung. Apa teknik pertahanan konyol ini? Itu adalah kesalahpahaman. Ini bukan keterampilan yang digunakan oleh Kruger, tapi efek sistem. Grid dengan cepat menyadari hal ini. Selama 10 menit berikutnya, penjahit legendaris Kruger akan membuat item. Petik 2. Di dalam bangsal, Death Knight yang berjongkok mengeluarkan sehelai kain, dan mulai menjahitnya dengan jarum. Itu gambar yang lucu. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Tanda tanya muncul di atas kepala Grid.